Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Desrina Putri dengan NIM 2304-2332. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi singkat tentang bentuk dan hubungan lembaga-lembaga pemerintahan pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik, untuk materi pertama yaitu kelembagaan negara. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang ada di Indonesia saat ini dibagi menjadi 3 yang dinamakan trias politika, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi menjadi 3 lembaga tersebut. Kedudukan suatu lembaga di Indonesia tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, fungsi lembaga negara yakni dibagi menjadi 5. 1. Menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. 2. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. 3. Menjaga penghubungan antara negara dengan rakyat menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. 4. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang terakhir, memberantas adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara di Indonesia saat ini telah dibagi menjadi 2, yaitu sebelum amandemen dan setelah amandemen. Pada sebelum amandemen, lembaga pemerintahan Indonesia meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, lembaga kepresidenan yang termasuk Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, MA, Dewan Pertimbangan Agung, DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI. Setelah diamandemen, lembaga tinggi negara Indonesia terbagi menjadi 8, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Lembaga Kepresidenan termasuk Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPK, serta Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY. Selanjutnya yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan ini adalah cara lembaga-lembaga pemerintahan berinteraksi dan bekerja sama dalam sistem pemerintahan suatu negara. Hal ini dapat mencakup kerjasama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh hubungan antar lembaga negara meliputi pengesahan undang-undang, pengawasan pemerintahan oleh parlemen, dan penegakan hukum oleh sistem peradilan. Hubungan ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif. Setiap lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda, namun harus saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah beberapa hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945. Yang pertama yaitu hubungan antar MPR dan Presiden. Hubungan MPR mempunyai tugas untuk memilih presiden dan wakil presiden, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam penyusunan program pembangunan nasional, serta memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat hakim agung dan anggota BPK. Selanjutnya yaitu hubungan antara DPR dan presiden. DPR mempunyai tugas untuk membahas dan menetapkan undang-undang bersama dengan presiden, memberi persetujuan terhadap RUU APBN, serta memberikan persetujuan terhadap pengangkatan hakim agung dan anggota BPK. Selanjutnya yaitu hubungan antara lembaga tinggi negara. Selain hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden, lembaga tinggi negara lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK juga memiliki hubungan lembaga negara yang diatur dalam undang-undang. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan antara DPR dan DPD. Dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR-DPD mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan pemerintahan keuangan pusat dan daerah. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir yaitu hubungan antara MPR dan DPRD.
Dilihat dari keanggotaannya, anggota DPD menerapkan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan UU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pertimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari undang-undang. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Together, stay, stay, stay. You make